Pagi menyapa Limboto dengan cahaya yang terang. Di tanah yang syarat sejarah itu, sebuah babak baru perlahan dimulai. Tanggal 20 Februari 2025 bukan sekedar pergantian kalender pemerintahan, tetapi menjadi penanda arah saat Sopyan Puhi dan Tony S. Yunus memulai kepemimpinan. Kabupaten Gorontalo memasuki fase yang mereka sebut sebagai restorasi Kabupaten Gorontalo yang berkemajuan dan berkelanjutan. Restorasi bukan sekedar kata, melainkan nilai menata ulang fondasi, menguatkan nilai, menggerakkan ekonomi rakyat, serta membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih modern dan terpercaya. 1 tahun mungkin terasa singkat, namun cukup untuk melihat arah yang dituju, memadai untuk membaca kesungguhan niat. Restorasi dimulai dari manusia. Setiap Jumat pagi di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto, program navigasi iman menjadi ruang refleksi bagi aparatur dan masyarakat. Pesannya sederhana, pembangunan harus berakar pada moral dan nilai. Bahasa daerah kembali digunakan setiap Jumat, identitas lokal dihidupkan. Di rumah adat Bandaya Poboide, sejarah dan adat tak lagi sekedar cerita masa lalu, tapi menjadi ruang literasi dan kebanggaan bersama. Di bidang sosial, langkah konkret dijalankan, makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan massal, bantuan bagi difabel dan lansia, rumah layak huni melalui Basnas, zona aman PAUD, dan percepatan penurunan stunting. Hasilnya mulai terbaca. IPM tahun 2025 mencapai 71,54 atau kategori tinggi. Angka harapan hidup menyentuh 71,26 tahun. Di balik angka itu, ada cerita keluarga yang makin sehat, anak-anak yang tumbuh lebih kuat, dan masyarakat yang merasa diperhatikan. Di saat yang sama, ekonomi rakyat digerakkan. Car Free Day, Ayo ke Limboto, dan Car Free Night bukan sekedar ruang olahraga, tetapi menjadi panggung UMKM. Transaksi non-tunai diperluas, 12 OPD ditugaskan menjadi pengampu UMKM, mendampingi, membuka akses pasar, memastikan usaha kecil tidak berjalan sendiri. Di sektor pertanian, bantuan nyata digelontorkan, 105 ton benih jagung hibrida, program Upland 100 hektar pisang gapi, pembangunan 16,7 km jalan usaha tani, penguatan embung dan irigasi, bantuan ayam dan sapi bagi petani, dampaknya terukur, kemiskinan turun menjadi 14,89%. Inflasi terkendali di 2,54%, pendapatan asli daerah melampaui target mencapai 189,9 miliar rupiah atau 101,40%. Ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi mulai terasa lebih merata. Restorasi juga menyentuh birokrasi. Digitalisasi dipercepat melalui tanda tangan elektronik, softeken, penguatan SPBE, hingga kris desa. Rencana mal pelayanan publik disiapkan sebagai wajah baru, layanan yang lebih cepat dan transparan. Pemerintah tak lagi sekedar mengatur, melainkan hadir melindungi. Pembangunan fisik terus bergerak. Program TMMD ke-126 di Desa Turadenggi membangun 1.143 meter rapat beton, membuka akses desa dan peluang ekonomi. Jembatan Rangka Baja di Purubala ditinjau langsung progresnya, karena akses adalah urat nadi kehidupan. Di pesisir Batu Doa Pantai, Kampung Nelayan Merah Putih dibangun, 60 IPAS kecil gratis diserahkan, pemerintah daerah hadir hingga ke perahu raya. Sebanyak 3.013 PPK paruh waktu dilantik, memberi kepastian bagi tenaga pengabdian dan memperkuat pelayanan publik. Langkah-langkah ini beroleh apresiasi dan pengakuan nasional. Kabupaten Gorontalo meraih Penas Award, 3 Trisuri Award, peringkat 3 nasional pelayanan KB, rekor muri 57.939 akseptor IUT, masuk 75 besar nasional, dan UHC Award 2026 kategori umum. Bukan itu saja, opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-15 kalinya berturut-turut diraih.
predikat IRH tertinggi tahun 2025, serta peringkat kedua Indeks Pengelolaan Keuangan dan Inovasi Daerah tingkat provinsi. Di bidang kesehatan, kepesertaan JKN mencapai 101,3%. Subsidi kesehatan 41 miliar rupiah digelontorkan. Tak hanya itu, Kabupaten Gorontalo juga sukses menjadi tuan rumah agenda nasional. Kepercayaan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Peransaka 2025 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Bongohulawa Limboto. Ini menegaskan bahwa kapasitas daerah dalam mendukung kegiatan berskala nasional sekaligus memperkuat citra Gorontalo di tingkat nasional. Penghargaan yang telah diraih bukan sekedar trofi, melainkan pengakuan dan bukti nyata atas kerja yang konsisten. 1 tahun pertama adalah fase menanam nilai, menanam sistem, dan menanam arah. Di bawah kepemimpinan Sopyan Buhi dan Tony S. Yunus, Kabupaten Gorontalo terus bergerak lebih religius dalam karakter, lebih kuat dalam ekonomi rakyat, dan lebih modern dalam tata kelola. Restorasi belum selesai, tapi baru saja dimulai. Dan di ufuk senja Limboto, cahaya itu kini semakin nyata. Kabupaten Gorontalo melangkah dengan fondasi yang dirajut kuat, bertumbuh, berkemajuan, berkelanjutan. Dulu itu, Mopola Maholipu, Lipundo, Limutu, Gorontalo.